Di antara jejak-jejak cahaya yang ditinggalkan oleh seorang arif billah, seorang hamba yang telah mencapai makrifatullah, adalah mustajabnya doa yang terpanjat dari lubuk hatinya. Ini bukanlah sebuah kesaktian atau kekuatan magis yang dicari-cari, melainkan buah alami yang gugur dari pohon kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Doa seorang arif bukanlah sekadar rangkaian kata permohonan, melainkan getaran jiwa yang selaras dengan irama kehendak ilahi, sebuah bisikan rindu dari sang kekasih kepada kekasihnya yang maha mendengar. Bagi kebanyakan insan, doa adalah sebuah aktivitas meminta, jembatan yang dibangun kala membutuhkan sesuatu dari seberang. Namun bagi seorang arif, doa adalah nafas kehidupan itu sendiri, cermin bening yang memantulkan sejauh mana kedekatan dan keintiman, UNS, telah terjalin dengan Allah. Ia tidak lagi memandang doa sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan doa itu sendiri adalah tujuan, yaitu nikmatnya berbisik dan bermunajat dengan sang kekasih. Terkabul atau tidaknya sebuah permintaan menjadi perkara kedua, karena hadiah utamanya adalah kesempatan untuk bercakap-cakap dengannya. Kedekatan yang luar biasa ini mengubah esensi doa dari sebuah monolog permintaan menjadi sebuah dialog cinta. Doa tidak lagi didikte oleh kebutuhan-kutuhan nafsu, tetapi lahir dari kerinduan hati yang meluap. Doa menjadi zikir, dan zikir menjadi doa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi, barang siapa doanya tidak menjadi zikir, maka ia belum berdoa. Artinya, jika dalam doa masih terselip pamrih dan tuntutan diri, ia belum mencapai hakikat doa yang sesungguhnya, yaitu leburnya sang peminta dalam keagungan yang maha dimintai. Kualitas doa seorang hamba adalah barometer bagi kualitas makrifatnya. Semakin dalam ia mengenal Tuhannya, semakin sedikit ia meminta untuk dirinya, dan semakin banyak ia memuji dan mengagungkannya. Doa sang arif menjadi lebih banyak berisi ungkapan syukur, pengakuan atas kelemahan diri, dan sanjungan atas kesempurnaannya. Inilah mengapa doa mereka menjadi mustajab, karena ia bersih dari noda keakuan dan selaras dengan apa yang dicintai oleh Allah. Pintu langit senantiasa terbuka bagi doa yang terucap dari hati yang telah fana dari dirinya sendiri, dan baka bersama Tuhannya. Doa semacam ini bukanlah lagi permintaan seorang hamba kepada tuannya, melainkan seolah menjadi ungkapan keinginan sang tuan yang terucap melalui lisan hambanya. Inilah rahasia di balik hadis qudsi, di mana Allah menjadi pendengaran, penglihatan, dan lisan bagi hamba yang dikasihinya. Doanya mustajab karena yang berkehendak di balik doa itu adalah Sang Maha mengabulkan doa itu sendiri. Seiring dengan melebarnya cakrawala batin seorang arif, pandangannya terhadap dunia pun berubah secara drastis. Hal-hal yang dahulu dianggap penting dan dikejar mati-matian, seperti harta, pangkat, dan pujian, kini tampak kecil dan tak berarti di hadapan keagungan samudra makrifat. Kebutuhan-kutuhan duniawi tidak lagi menjadi pusat gravitasinya. Hatinya telah terisi penuh dengan kecintaan kepada Allah, sehingga tidak ada lagi ruang kosong untuk diisi oleh pernak-pernik dunia yang fana. Oleh karena itu, sangat jarang seorang arif berdoa secara khusus untuk kepentingan pribadinya yang bersifat duniawi. Bukan berarti ia menafikan kebutuhan jasad, tetapi hatinya telah mencapai tingkat keyakinan bahwa sang kekasih lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya. Meminta sesuatu untuk diri sendiri terasa seperti sebuah ketidaksopanan, seolah-olah ia meragukan pengaturan dan kasih sayang Allah yang telah meliputinya sejak azali. Ia malu untuk meminta, karena nikmat yang telah diberikan jauh lebih banyak dari apa yang pernah ia bayangkan. Fokusnya telah beralih dari, apa yang aku inginkan, menjadi, apa yang Allah inginkan untukku. Pergeseran paradigma inilah yang membebaskannya dari belenggu keinginan yang tak berujung. Ia menemukan kekayaan dalam kefakiran, kemuliaan dalam kehambaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Baginya, pemberian terbesar bukanlah terkabulnya keinginan duniawi, melainkan dianugerahkannya hati yang ridho dan pasrah terhadap segala ketetapannya. Tentu saja, ini tidak berarti menentang fitrah manusiawi.
Jika ia sakit, ia tetap berobat. Jika ia lapar, ia tetap berusaha mencari makan. Namun, hatinya tidak lagi melekat pada hasil dari usaha tersebut. Doanya pun berubah bentuk, dari meminta kesembuhan secara spesifik, menjadi memohon kekuatan untuk bersabar dan ridho atas apapun takdir yang Allah tetapkan. Inilah adab tertinggi seorang pecinta. Ia tidak mendikte sang kekasih, melainkan menari dengan gembira mengikuti irama takdir yang dimainkannya. Ketika hati seorang hamba telah dibersihkan dari sekat-sekat keakuan, ia akan meluas hingga mampu menampung seluruh alam semesta. Cintanya tidak lagi terbatas pada diri, keluarga, atau kelompoknya, tetapi terpancar kepada seluruh makhluk sebagai manifestasi dari sifat Ar-Rahman Tuhannya. Ia merasakan penderitaan umat manusia sebagai penderitaannya sendiri, dan ia turut berbahagia atas nikmat yang diterima oleh orang lain. Hatinya telah menjadi cermin bagi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Dari hati yang seluas samudra inilah lahir doa-doa yang bersifat universal. Doa seorang arif tidak lagi berpusat pada aku, melainkan pada kami dan mereka. Ia lebih sering menangis memohonkan ampunan untuk para pendosa, mendoakan hidayah bagi yang tersesat, dan memintakan rahmat bagi seluruh alam. Ia menjadi lisan bagi mereka yang tak mampu berdoa, menjadi penyambung aspirasi kerinduan makhluk kepada Sang Halik. Para wali sufi adalah contoh nyata dari fenomena ini. Kisah-kisah mereka dipenuhi dengan doa-doa yang tidak ditujukan untuk diri mereka sendiri. Mereka mendoakan penguasa yang zalim agar diberi petunjuk, mendoakan masyarakat yang lalai agar diberi kesadaran, bahkan mendoakan hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Doa mereka menjadi mustajab karena ia lahir dari cinta yang tulus dan tanpa pamrih, sebuah kualitas yang sangat dicintai oleh Allah. Seorang arif memahami bahwa dirinya adalah bagian tak terpisahkan dari jaring-jaring kehidupan kosmik. Kebaikan bagi dirinya adalah kebaikan bagi semesta, dan keburukan yang menimpa satu makhluk akan turut dirasakan olehnya. Maka, doanya pun menjadi doa untuk keharmonisan alam semesta. Ia memohon agar hujan turun untuk menyuburkan bumi, agar perdamaian tercipta di antara manusia, dan agar cahaya ilahi senantiasa menerangi hati seluruh hamba. Ia telah menjadi khalifah dalam arti yang sesungguhnya, seorang wakil Tuhan yang bertugas menebarkan rahmat dan kasih sayang di muka bumi. Dalam perjalanan spiritual, ada satu makam atau tingkatan yang lebih tinggi dari sekadar berdoa, yaitu diam dalam kepasrahan total, taslim, dan keridoan, ridho, yang sempurna. Ini adalah puncak adab seorang hamba di hadapan Tuhannya. Di titik ini, sang arif telah mencapai keyakinan yang begitu kokoh bahwa pilihan Allah untuknya pastilah jauh lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri. Ia menyerahkan segala urusannya, lahir dan batin, sepenuhnya kepada Sang Maha Pengatur. Baginya, mendikte Allah dengan daftar permintaan terasa seperti meragukan kebijaksanaannya. Ia telah menyaksikan dengan mata hatinya, basyirah, bahwa di balik setiap kejadian, baik yang tampak manis maupun pahit, tersembunyi ribuan hikmah dan kasih sayang. Maka, lisannya pun terkelu untuk meminta. Doanya telah bertransformasi dari doa permohonan, doa al-masalah, menjadi doa ibadah dan penghambaan, doa al-ibadah. Keberadaannya, setiap tarikan nafasnya, telah menjadi sebuah doa tanpa kata. Kepasrahan ini bukanlah sikap pasif yang fatalistis. Ia tetap menjalankan syariat dan melakukan ikhtiar lahiriah sebagai bentuk penghambaan. Namun, hatinya tidak lagi bergantung pada ikhtiar tersebut. Ia bekerja seolah-olah akan hidup selamanya, dan ia berserah diri seolah-olah akan mati esok hari. Hatinya telah merdeka dari kecemasan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu, karena ia hidup sepenuhnya di saat ini, dalam naungan takdirnya yang maha indah. Ketika seorang hamba telah mencapai makam ini, Allah justru akan memenuhi segala kebutuhannya tanpa ia perlu meminta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat,
Barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Inilah paradoksnya. Justru ketika seorang hamba berhenti meminta untuk dirinya, Allah akan mencurahkan segala anugerah kepadanya. Diamnya menjadi doa yang paling mustajab. Pandangan kaum arifin tentang makna, mustajab, atau terkabulnya doa, berbeda secara fundamental dengan pemahaman orang awam. Bagi kebanyakan orang, doa dianggap mustajab jika permintaan duniawi mereka terpenuhi secara kasat mata. Namun bagi seorang arif, mustajabnya sebuah doa terletak pada esensi dari doa itu sendiri, yaitu kenikmatan dan anugerah bisa berbisik, mengadu, dan merasakan kehadiran Sang Kekasih. Bagi mereka, jawaban sejati dari sebuah doa bukanlah materi yang didapat, melainkan ketenangan, sakinah, yang turun ke dalam hati, manisnya iman yang bertambah, dan lapangnya dada untuk menerima apapun ketetapannya. Itulah pemberian yang jauh lebih berharga daripada istana emas sekalipun. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengingatkan, janganlah karena tertundanya pemberian setelah engkau mengulang-ulang doa membuatmu putus asa. Sebab Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih. Seorang arif memahami bahwa Allah selalu menjawab setiap doa, namun dengan 3 cara. Ada kalanya langsung dikabulkan di dunia sesuai permintaan, ada kalanya disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat, dan ada kalanya digantikan dengan dihindarkannya ia dari sebuah musibah yang setara. Dengan keyakinan ini, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap munajat adalah benih kebaikan yang pasti akan berbuah, entah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sang arif tidak pernah berhenti berdoa, bukan karena ia mengejar terkabulnya keinginan, tetapi karena ia menikmati prosesnya. Doa adalah miraj bagi jiwanya, sebuah perjalanan ruhani untuk melepaskan kepenatan dunia dan beristirahat dalam dekapan rahmat ilahi. Diberi atau tidak diberi, baginya sama saja, karena tujuan utamanya, yaitu merasakan kedekatan dengan Allah, telah tercapai dalam setiap getaran doa yang ia panjatkan. Salah satu rahasia terbesar mengapa doa seorang arif menjadi mustajab, adalah karena kehendak pribadinya telah lebur dan selaras dengan kehendak Allah. Melalui proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, yang panjang, ia telah berhasil menundukkan hawa nafsunya. Ia tidak lagi menginginkan sesuatu kecuali apa yang diridau oleh Tuhannya. Keinginannya adalah keinginannya, dan kebenciannya adalah kebenciannya. Ketika seorang hamba mencapai tingkat keselarasan ini, maka apapun yang terucap dari lisannya sebagai sebuah doa, pada hakikatnya adalah cerminan dari apa yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ia tidak meminta sesuatu yang mustahil atau bertentangan dengan sunnatullah, karena mata hatinya telah mampu memandang hikmah di balik setiap takdir. Doanya menjadi penegas dari apa yang memang akan terjadi. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras menuju lautan. Doa orang awam seringkali seperti membangun bendungan, atau mencoba membelokkan arah sungai demi kepentingan sesaat. Sedangkan doa seorang arif laksana perahu yang mengikuti arus sungai itu dengan penuh kepasrahan dan kegembiraan. Ia tidak melawan takdir, melainkan menjadi bagian dari aliran takdir itu sendiri. Maka, perjalanannya pun menjadi lancar dan sampai pada tujuan dengan selamat. Keselarasan ini lahir dari cinta yang mendalam. Seorang pecinta sejati tidak akan pernah meminta sesuatu yang dapat menyusahkan atau bertentangan dengan keinginan kekasihnya. Ia justru akan berusaha mencari tahu apa yang disukai oleh sang kekasih dan mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian pula seorang arif, ia mendedikasikan doanya untuk mewujudkan apa yang dicintai Allah di muka bumi, tegaknya keadilan, tersebarnya rahmat, dan sucinya hati para hamba. Perjalanan makrifat adalah sebuah perjalanan evolusi doa. Pada tahap awal, doa seorang hamba biasanya masih terpusat pada ego, didominasi oleh kalimat, berilah aku. Ia meminta kesehatan untuk dirinya,
rezeki untuk keluarganya, dan kesuksesan untuk usahanya. Ini adalah tahap doa yang wajar dan manusiawi, namun masih berada di level kulit luar. Seiring dengan bertambahnya ilmu dan kesadaran, doanya mulai berevolusi. Ia mulai mendoakan orang lain, berilah mereka. Ia memintakan ampunan untuk sahabatnya, mendoakan kesembuhan untuk tetangganya, dan memohonkan kebaikan untuk umat manusia. Doanya telah mulai keluar dari tempurung ego dan menunjukkan kualitas empati dan kasih sayang yang lebih luas. Namun, puncak dari evolusi doa adalah ketika ia telah melampaui frasa, berilah aku, dan berilah mereka. Doanya kini berubah menjadi kalimat-kalimat pujian, pengagungan, dan persaksian, engkaulah. Ia tidak lagi meminta, karena ia telah menemukan bahwa memiliki Dia adalah memiliki segalanya. Munajatnya dipenuhi dengan ungkapan seperti, Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Indah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik-Mu. Pada tingkatan ini, doa tidak lagi menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi menjadi sarana untuk larut dalam keagungan Allah. Sang Arif telah menemukan puncak kenikmatan bukan pada pemberian, tetapi pada Sang Maha Pemberi itu sendiri. Kehadirannya telah mencukupi segala kebutuhannya. Dan dari makam inilah, doa-doa universal yang penuh berkah mengalir, bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai pancaran dari sifat-sifat ketuhanan yang telah tertajali dalam hatinya yang suci. Mustajabnya doa seorang arif pada hakikatnya adalah sebuah karamah, sebuah kemuliaan yang dianugerahkan Allah sebagai pertanda atas kebenaran jalan spiritual yang ditempuhnya. Namun penting untuk dipahami, karamah ini bukanlah tujuan yang dicari, melainkan hanyalah buah yang muncul secara alami ketika pohon makrifat telah tertanam kokoh dan berakar kuat di dalam kalbu seorang hamba. Mengejar karamah demi karamah itu sendiri adalah sebuah bentuk kesirikan tersembunyi. Seorang arif sejati justru seringkali berusaha menyembunyikan karamah yang dimilikinya, termasuk mustajabnya doa. Ia takut hal itu akan menimbulkan fitnah bagi dirinya maupun orang lain. Ia khawatir jika hatinya tergelincir pada perasaan bangga dan ujub, yang dapat merusak seluruh amal ibadahnya. Baginya, kemuliaan terbesar bukanlah kemampuannya menundukkan alam dengan doa, tetapi kemampuannya untuk tetap istiqomah dalam penghambaan kepadanya. Maka, doa yang mustajab harus dipandang bukan sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sang hamba, melainkan sebagai manifestasi dari kekuasaan mutlak Allah yang berkenan Dia tampakkan melalui lisan hamba pilihannya. Itu adalah tanda cinta dari sang kekasih, sebuah peneguhan bahwa jalan yang ditempuh oleh sang hamba adalah jalan yang lurus dan diridau. Ia adalah rambu-rambu di tengah samudra spiritual, yang menguatkan hati sang arif dan menjadi sumber inspirasi bagi para penempuh jalan sesudahnya. Pada akhirnya, doa yang mustajab adalah penanda dari jiwa yang telah mencapai kemerdekaan sejati. Merdeka dari keinginan nafsu, merdeka dari ketergantungan pada makhluk, dan merdeka dari keraguan terhadap takdirnya. Doa sang arif adalah doa seorang manusia merdeka yang telah menemukan rumahnya yang abadi, yaitu dalam hadirat dan keridhaan Allah. Dan dari rumah inilah, ia menebarkan doa-doa rahmat yang menyejukkan seluruh semesta alam.